Oke, baik ya. Terima kasih kepada pemakalah kelompok 3, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada seluruh penanya, termasuk pembanding yang telah ikut memeriahkan mensukseskan perkuliahan ganti ini dengan khidmat ya, dengan semangat juga meskipun sudah jam-jam ngantuk ini. Tadi Bapak sempat juga ngantuk tapi dilawan mati. Demi apa? Demi kita belajar utlubul ilma, ya kan? Belajar terus dengan konsep ikro gitu ya kan? Oke. Terkait ini ya, metode pendidikan dalam tafsir Tarbawi, termasuk di situ metode tagrib ya. Itu metode ganjaran dan tahrib. Itu metode hukuman ya. Tadi pembanding ada nggak ya mengungkit tentang isi makalah? Ada ya? Ifta Rizky tadi Ya, ada? Pak. Tidak ada. Jadi menurut pembanding sudah bagus makalah kelompok 3. Gimana, Pak? Sudah bagus makalah kelompok 3. Bagus, Pak. Bagus. Nggak ada kekurangan. Enggak ada, Pak. Keren semua. Sekeren Bapak nggak kira-kira makalahnya? Ya, Pak. Tapi enggak lah. Kerenan si Ifti ya. Ifta Rizky lah. Ifta Rizky itu lebih ganteng dari Bapak. Jadi makalah mereka kelompok 3 ini mirip-mirip wajah Ifta gitu ya. Makanya barangkali agak sulit untuk menilainya ya. Oke ya. Metode atau makalah yang dibuat oleh kelompok 3 itu nilainya Mbak kasih 90. Kenapa? Alhamdulillah bagus footnote-nya sesuai lah. Tapi ada tapinya. Itu di bagian halaman, di bagian footnote ya, itu halaman tidak ada, langsung buka kurung, koma, angka 115 contohnya, koma 20 misalnya. Padahal setelah koma itu ada lagi tulisannya hal, HAL. Itu Sylvia ya. Pakai HAL. Bagian apa tadi, Pak? Footnote. Bagian footnote. Footnote. Iya, bagian footnote itu harus ada hal. Setelah misalnya buka kurung, buka Jakarta .2, katakanlah ini Erlangga, koma tahun 2020, tutup kurung, koma hal, HAL, halaman maksudnya halaman hal titik 25 titik gitu. Di makalahnya si kelompok 3 Miftah dan Sylvia itu hanya itu pembuat halnya, cuman angka saya di akhir. Tengoklah. Tengoklah makalahnya itu. Jadi footnote. Pada bagian footnote. Itu tidak ada tulisan hal di situ. Ada langsung angka di bagian footnote-nya. Itu kurangnya ya. Oke, bagaimana dengan kontennya atau isi makalah? Keren. Ya, dibarengi dengan contoh-contoh. Contoh ayat. Tadi ada pertanyaannya terkait tentang ada nggak ayat atau hadis yang menekankan tentang pendidikan umat Islam? Ada. Umat Islam ini sangat care dengan pendidikan. Itu di awal-awal ya. Rasulullah itu cinta dengan ilmu. Bayangkan saking cintanya, dengan pengetahuan awal dasar Islam ini berpijak pada satu konsep, yaitu Iqra. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah fondasi pertama Islam dalam meraih ilmu. Semangatnya itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu kan. Seterusnya sampai ayat kelima. Itu dalil yang kuatnya. Kemudian ada lagi hadis ya. Tadi kata siapa? Si Sylvia tadi itu ya. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi. Man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Man araduhuma, siapa ingin kedua-duanya fa'alai bil ilmi, maka kerjakan ilmu. Itu satu. Kedua, ada lagi hadis ini. Kullu talabul ilmi faridatan. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin wal muslimat.
wajib menimba ilmu untuk muslim dan muslimat. Ini hadisnya. Cukup banyak hadisnya terkait tentang bagaimana upaya kita terus mencari ilmu. Bahkan itu semangatnya Al-Ghazali, ulama-ulama terdahulu itu, bahwa ya dengan ilmu pengetahuan maka dunia bisa dikuasai, Islam bisa bukan dikuasai namanya, Islam bisa diterima oleh seluruh khalayak ramai. Dengan pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, Islam berat itu tersebar. Mungkin panglima ulama yang menyebarkan Islam itu dengan minus pengetahuan. Tidak, itu karena banyak pengetahuan, maka Islam bisa tersebar di mana saja. Ya, itu hadisnya, ayatnya banyak. Yarfa'illah, ya kan, Allah akan angkat derajat orang berilmu. Ya, Quran surah Al-Mujadil ayat 11. Nah, itu udah apanya dalilnya ya. Jadi makalah itu sudah mengisi memberikan contoh dengan makalah keren dengan ayat. Ada disebutkan situ ya. Itu di tagrib itu adalah ganjaran dan hukuman berdasarkan tentang kaidah Al-Qur'an. Gak boleh kita asal hukum. Gak boleh kita berikan ganjaran saja, itu semuanya berlandaskan dengan Al-Qur'an. Muncullah pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita menciptakan pendidikan Islami hakiki? Sama juga dengan pertanyaan selaras dengan si Bayu itu, sama-sama Bayu itu. Muhammad Bayu katanya, bagaimana kita bisa menciptakan ulama terdahulu kembali semangatnya, keilmuannya, wawasan kepengetahuannya seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina dan sebagainya. Itu kembali kita kepada konsep Al-Quran. Seperti kata Mutia juga keren itu. Ya, itu namakan ijtihad. Ijtihad itu adalah konsep kita, tanggapan kita, pengetahuan kita, ya, keberanian kita dalam mengemukakan sesuatu hal. Apa itu dalilnya? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, dalam ayat. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan seorang murid yang baik, yang berkaliber, yang terkenal, yang keren, maka sebenarnya kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Apa turunan jaga dirimu itu? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu belum berbuat? Sangat besar kebencian Allah bagi mereka yang pandai ngomong tapi tak berbuat. Jadi kalau mau mensukseskan dunia pendidikan, menciptakan guru yang andal, yang keren, maka betul kata si Mutia itu, kembali ke diri sendiri. Bagaimana kita bisa menciptakan murid yang paten? Kita saja tak paten. Bagaimana kita menciptakan seorang misalnya anak hafal Quran 30 juz, sedangkan si Dika Dwi gak hafal 30 juz. Bagaimana kita menciptakan anak yang keren-keren lah begitu ya, keren-kerennya sikapnya, akhlaknya, pengetahuannya, sedangkan Mutia Alvin pun misalnya adabnya masih kurang, sholatnya masih bolong-bolong, ya kan, masih hubbud dunya, cinta dunia, lupa akhirat misalnya. Itu kita contoh misalnya Muhammad Al-Fatih itu di umur 21 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan. Apakah satu gurunya? Tidak, gurunya banyak itu. Untuk menciptakan dosa jauh-jauh seperti Al-Ghazali, kita bagaimana menciptakan anak muda sekarang, remaja-remaji ini seperti Muhammad Al-Fatih, itu butuh perjuangan hebat. Di awal dari diri sendiri, gurunya harus paten-paten, gurunya harus menjaga akhlak, gurunya pertama sekali dibereskan akhlak dan ilmunya, baru diajarkan kepada peserta muridnya, kayak gitu. Nah, ya kan, kalau kita ingin bermimpi dengan satu hal yang besar, maka kita benahi diri kita dahulu. Kira-kira gitu lah itu. Itu semua sama pertanyaannya. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah metode tagrib itu bermanfaat atau istilahnya adakah kerugian atau apa keuntungannya? Kan gitu. Nah,
Metode takrib itu adalah metode